Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai perkembangan ikan atau kondisi ikan saat ini ya, melainkan saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh teman semuanya, terkhusus untuk Channa Stewarti ya. Maka dari itu untuk video kali ini saya menampilkan Channa Stewarti karena ada sedikit yang akan saya bahas. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena yang sering ditanyakan adalah Channa Stewarti yang ini ya, yang masih kecil. Dikarenakan saya itu punya dua ikan Channa Stewarti, yang satu sudah ukuran 21 sampai 23 cm. Nah, kalau yang ini ukuran ya mungkin kisaran 9 sampai 10 cm. Nah, sebagai penghobi Channa pastinya ingin memiliki ikan itu ya sesuai apa yang kita inginkan ya. Contohnya saya sendiri saja ketika awal mula memelihara ikan Channa itu pasti sudah kepikiran memiliki ikan yang bagus, terus mental yang bagus, warna yang bagus pula. Maka dari itu untuk treatment dan lain sebagainya pasti mencari-cari ya, treatment apa sih yang cocok, terus kenapa kok ikan saya sudah di treatment seperti ini dari A sampai Z kok nggak ada perubahan untuk warna, terus segi mental dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang akan saya bahas? Yang jelas yang pertama itu mengenai rim Channa Stewarti sendiri ya, untuk warna oranye-nya. Nah, yang kedua itu mengenai sirip yang gondrong, itu yang akan saya bahas. Jadi simak videonya dengan baik, siapa tahu video kali ini bermanfaat buat kalian semuanya, terkhusus yang sedang merawat Channa Stewarti. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai rim Channa Stewarti sendiri. Untuk pertanyaannya itu adalah, Bang, kalau rim Stewarti itu bisa berwarna oranye bergantung kepada umur si ikan atau dari pakan ya. Nah, untuk rim sendiri saya hanya bisa menjawab karena ikan saya ini bisa dibilang perawatan sudah lumayan lama ya, kurang lebih hampir 7 bulan ya. Jadi untuk masalah umur dan pakan itu keduanya berpengaruh ya untuk rim si ikan sendiri. Karena kalau seumpama umur si ikan itu masih muda, bisa dibilang untuk rimnya pasti belum muncul ya. Nah, ada juga ketika ikan sudah umurnya tua, namun ketika pakannya bisa dibilang ya kurang tercukupi, pasti untuk rimnya kurang optimal ya. Karena saya mempunyai contoh sendiri, yaitu Channa Stewarti saya yang sudah ukuran 21 sampai 23 cm, itu untuk warna rimnya kurang bagus dibanding dengan ikan ini. Karena untuk ikan yang besar atau yang ukuran 21 cm itu bisa dibilang tidak doyan pelet, jadi saya hanya memberikan maggot saja. Nah, maka dari itu untuk warna rimnya itu kurang bagus ya. Dan maggot yang saya berikan itu tidak ada varian rednya, atau bisa dibilang saya hanya memberikan maggot
yang digunakan untuk semua warna ya, karena kemarin itu saya menggunakan maggot dari L Barca yang varian all color. Jadi ya bisa dibilang untuk warna rimnya kurang optimal. Nah, mungkin kalau seumpama saya berikan maggot yang varian red, kemungkinan pasti ada perubahan ya. Namun karena saya belum pernah mencobanya, jadi saya tidak bisa memberikan contohnya atau hasil dari pemberian pakan tersebut. Nah, yang jelas yang ingin saya sampaikan adalah untuk masalah rim pada Canas Stewarti itu dari segi umur, terus dari segi pakan, keduanya itu sangat berpengaruh ya. Apalagi dari segi kenyamanan si ikan sendiri, karena ketika ikan sudah nyaman, terus umurnya juga sudah lumayan tua, dan untuk pakannya juga tercukupi kebutuhannya, pasti akan menampilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang bertanya-tanya mengenai rim, semoga bisa terjawab pada video kali ini ya. Dan yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai sirip gondrong pada ikan. Nah, untuk masalah ini aslinya saya pernah membahas di video sebelumnya, yaitu di video Cana Andro. Nah, untuk ikan ini emang bisa dibilang untuk siripnya lumayan gondrong ya. Dan treatmentnya apa bang? Nah, untuk treatment aslinya saya tidak ada treatment khusus ya. Saya hanya memberikan pakan dan perawatan itu sama seperti ikan lainnya. Jadi untuk mengenai masalah gondrong bisa dibilang murni dari gen si ikan sendiri. Nah, aslinya untuk treatment atau pakan dan lain sebagainya itu hanya membantu pertumbuhan si ikan ya. Nah, maka dari itu untuk sirip ikan yang bisa dibilang gondrong itu kembali ke gen ikannya masing-masing ya. Nah, ini menurut saya pribadi, kemungkinan ada pendapat lain, bisa kalian tulis di komentar supaya teman lainnya itu tahu, oh ini toh cara atau kenapa kok ikannya bisa gondrong. Jadi bisa di-share ya supaya teman lainnya itu tahu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan mengenai Canas Stewarti. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam berpendapat, itu harap maklum ya, karena saya sendiri itu juga masih belajar mengenai hal perencanaan. Jadi ketika ada yang salah bisa kalian benarkan di komentar. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.